Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan berbicara tentang zakat dan SDGs atau kepanjangan dari Sustainable Development Goals. Jadi SDGs ini kelanjutan program sebelumnya yaitu MDGs atau Millennium Development Goals yang telah berakhir pada 2015. Nah, selanjutnya adalah SDGs. SDGs akan berakhir pada 2030. Ini merupakan agenda pembangunan secara global, yang artinya sendiri SDGs adalah tujuan pembangunan berkelanjutan. Pada saat perumusannya, itu telah dihadiri dari negara-negara di dunia yang berjumlah 193 negara. Nah, merumuskan 17 tujuan. Dari 17 tujuan itu kemudian diturunkan menjadi 169 target pembangunan. Nah, mana kalau kita berbicara antara zakat dan SDGs, itu sangat berkaitan keduanya dengan maqasid syariah atau tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Nah, dalam SDGs kita mengenal beberapa tujuan. Yang pertama misalnya ya, di situ ada penghapusan kemiskinan, kemudian menghilangkan kelaparan, kemudian mengurangi kesenjangan, kemudian mewujudkan pendidikan yang berkualitas, ada juga mewujudkan kesehatan yang bagus, kemudian juga untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dari segi maqasid syariah, kita mengenal dalam maqasid syariah ada 5 tujuan. Yang pertama ada hifdzuddin yang menjaga agama, kemudian ada hifdzul aql menjaga akal, kemudian hifdzun nafas menjaga jiwa, kemudian hifdzun nasl menjaga keturunan, dan yang terakhir adalah hifdzul mal menjaga harta. Kita bisa menarik garis karena ini ada relevansinya antara zakat, SDGs, dan maqasid syariah. Misalnya kita ambil contoh program-program yang ada pada Lembaga Amil Zakat Nasional yang disebut di Indonesia adalah Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, yang mana dalam Basnas itu fokus pendistribusian zakat ada 5 tujuan atau 5 fokusnya terdapat 5 hal. Yang pertama misalnya adalah untuk berdakwah. Nah, berdakwah sendiri itu sesuai dengan mustahik zakat ya. Kalau mustahik zakat kita mengenal ada 8 golongan, salah satunya adalah fisabilillah. Nah, zakat untuk dakwah itu juga sesuai dengan mustahiknya fisabilillah, dan hal ini sesuai dengan maqasid syariah yang mana di situ ada hifdzuddin atau menjaga agama. Kemudian yang kedua, pada program Basnas ada fokusnya di sektor pendidikan. Kalau di sektor pendidikan sesuai dengan SDGs. Kalau SDGs salah satu tujuannya yaitu meningkatkan kualitas pendidikan. Nah, meningkatkan kualitas pendidikan itu berkaitan dengan maqasid syariah yaitu hifdzul aql atau menjaga akal, menjaga kecerdasan. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah fokus pendistribusian Basnas yaitu untuk sektor kesehatan. Nah, ini sangat berkaitan dengan pandemi COVID-19 saat ini ya. Kalau menjaga kesehatan itu berkaitan dengan tujuan SDGs yaitu untuk mewujudkan kesehatan yang bagus, itu juga berkaitan dengan maqasid syariah, relasinya yaitu hifdzul nafas atau menjaga jiwa. Nah, selanjutnya kita lihat pada program Basnas yang lainnya berkaitan dengan ekonomi. Nah, pendistribusian zakat di sektor ekonomi misalnya memberikan modal pada UMKM dan sebagainya. Nah, itu juga berkaitan dengan SDGs. SDGs ada tujuan di situ mendapatkan pekerjaan yang layak dan pertumbuhan ekonomi. Ketika UMKM sudah mendapatkan modal, kemudian pelatihan, pendampingan, maka dari segi tujuan SDGs-nya, dia bisa membantu untuk pertumbuhan ekonomi. Dari sisi maqasid syariahnya, dia bisa mencapai dari hifdzul malnya atau menjaga harta. Kemudian ada penyaluran di sektor sosial kemanusiaan. Misalnya adalah bantuan bencana, kemudian bisa memberi bantuan langsung gitu ya.
itu bisa berkaitan dengan hifdzun nasl. Jadi kalau sudah terbantu, misalnya orang kena bencana, kemudian diberi bantuan melalui dana zakat, maka itu sangat berkaitan dengan maqasid syariah, hifdzun nasl atau menjaga keturunan. Kemudian terakhir adalah contoh program yang merupakan proyek bersama gitu ya untuk mewujudkan SDGs antara Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, pemerintah dan BUMN. Nah, salah satu proyek bersama ini ada di Provinsi Bengkulu. Nah, proyeknya bernama Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro. Nah, itu untuk mencapai tujuan SDGs. Salah satu contoh lainnya adalah kerjasama antara Badan Amil Zakat Nasional Basnas dengan fintech syariah, finansial teknologi syariah yang bernama Amanah. Jadi Basnas bekerja sama dengan Amanah itu menyalurkan pembiayaan atau bantuan modal kepada UMKM, khususnya kalau di tengah pandemi adalah UMKM yang terdampak COVID-19, yang mana ini kedua kerjasama ini bisa mewujudkan UMKM yang lebih sejahtera dan berkaitan dengan SDGs juga, karena SDGs di situ ada tujuan untuk pekerjaan yang layak dan pembangunan ekonomi, kemudian mengurangi kesenjangan dan mengentaskan kemiskinan. Ya, baik. Sekian untuk pembahasan tentang zakat dan SDGs. Tetap semangat, tetap produktif di tengah pandemi. Salam filantropi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.